setiap desa ada pemuda, setiap pemuda ada desa. Mereka adalah generasi yang produktif. Kalau mereka bisa terfungsi dengan baik, maka lingkungan tempat dia tinggal akan lebih baik dan lebih maju. Kalau mereka menjadi masalah, tidak terproses dengan baik, maka dia akan jadi masalah. Manusia itu sama dengan benda yang lain, malah lebih unik. Kayaknya munyohan ada proses beget nyanjik keberuhi. Munyohan berfungsi yang ruda ada tempuk dan tempuk bro. Tetapi menyoda fungsi dan fungsi beruhnya akan berfungsi. Maka juga ketika ekspor, karena mereka disentuh sehingga berfungsi. Begitulah manusia. Nasib manusia maju atau mundur sangat tergantung di dalam diri manusia itu sendiri. Allah Sang Pencipta sudah menyatakan seperti itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib mereka. Satu kaum kapan baru berubah? Apabila mereka bisa merubah dirinya. Kan manaji kapan berubah nasib? Kapan dia rubah oleh dirinya sendiri? Bukan begitu maksudnya. Kalau kita bisa merubah sendiri, untuk apa dirubah sama Allah? Tetapi Allah menjadikan perbaikan kepribadian itu awal dari perbaikan nasib. Kehadiran agama memperbaiki 3 hal yang menjadi sumber perbaikan nasib manusia. Maka generasi awal Islam, generasi yang kuat, dimulai oleh generasi sahabat. Kenapa? Karena berhasil dididik oleh Rasulullah. Hal yang paling kendala manusia gagal adalah akhlaknya, karakternya. Maka untuk memperbaiki karakter, Allah mengutus Rasul. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Mencerdaskan manusia penting. Membuat manusia berkarakter dan punya kepribadian yang bagus lebih penting. Punya keahlian juga penting. Maka kadang-kadang kita sudah mencerdaskan otaknya, tapi itu sia-sia, itu tidak berfungsi apabila kecerdasan tidak berada pada pribadi yang punya kepribadian yang bagus, punya integritas, punya kepribadian. Maka untuk apa cerdas? Carang tahat dan nyota mengungu, carang tahat tak mau belah, tapi kita nyoya gelindah. Nya hantuk saya, atau hai tun dari orang, atau hantar tim tun melabu, pemalas. Apa arti kecerdasan? Apa arti ilmu? Sudah punya komitmen, tidak punya skill, tidak bisa juga. Maka dalam TOT, dalam TKD, kita seorang muslim ingin mau sadar bahwa pada dasar agama kita itu lengkap. Maka saya katakan, kegagalan umat Islam dimulai oleh kegagalan yang paling mendasar. Pertama, ilmu fardu'in. Urang tidak bergaya dengan fardu'in tentang sembahyang puasa tau. Enak bayang. Nah sembahyang, nah puasa. Enggak. Dia menyangkut dengan kecerdasan dasar.
menyangkut dengan prinsip dan ideologi, dan menyangkut dengan akhlak dan kepribadian. Ini yang menjadi prihatin, karena manusia untuk sukses dirinya, kalau dia secara pribadi, sebuah kelompok, untuk sukses sebuah kelompok dan komunitas, sangat tergantung oleh 3 hal. Pertama, ilmu pengetahuan. Yang kedua, punya integritas, punya karakter, manusia yang punya komitmen, manusia yang konsisten, istiqamah, manusia yang jujur, berani mengambil keputusan, berani mengambil terobosan, punya kepribadian seperti itu, kemudian punya skill, itu baru sukses. Ini yang menjadi masalah kita dalam semua aspek sekarang. Sibuk pencerdasan, kejar ranking-ranking. Tetapi untuk apa ranking kalau ranking itu tidak pada kepribadian yang bagus? Sehingga tak ada yang ranking tinggi-tinggi, yang dia ke manusia sombong, hai senangnya orang lain. So ini, saya nak pendapat kau kailawan ini, mengganggu kecerdasan ini. Ilawan saja, saya nak wacana kau nyelawan saja. Pakan merasa terganggu, nyota meribangai tak roh. Lawat. Gitulah. Kenapa? Kecerdasan tanpa punya kepribadian yang bagus menghasilkan manusia-manusia pendengki, sombong dan sebagainya. Akhirnya tidak ada manfaat. Nah lah ngampung kadang-kadang ilung dan kala jaman lelaki maha. Bak tempat yang le orang cara hina yang garu. Nah apa belah. Berarti lagi ilmu kampung dapat solang gua bertuhu gay muka. Bahkan santai cara saya nak pendapat orang lain, saya nak pendapatnya yang pekan atau orang lain. Duduk pubuk tepuk dah. Yang nak polemik tapi ini menjadi masalah. Menanti hal-hal yang lain. Maka keberhasilan syariat Islam itu sebenarnya dimulai oleh kesadaran untuk memahami syariat, kemudian kesadaran mengamalkan itu yang membuat manusia hasanah di dunia dan wal akhirah, sehingga mandum aspek jadi solusi. Pagang kamu mau duduk Pak Bupati ngurunya mau pekat ketika dia kira kan ada masalah. Kalau Aceh di masa kesultanan dulu menjadi mercusuar Islam bagi Nusantara, generasi Aceh masa lalu tak ubahnya seperti generasi awal, generasi Muslim. Mereka punya rencana bagi masa depannya dan merencanakan orang lain untuk dalam kebaikan. Masa kesultanan Islam, orang Aceh mampu merencanakan Aceh sehingga menjadi bangsa yang kuat. Malah dia boleh merencanakan bagi bangsa lain sehingga Islam tersebar. Mercusuarnya adalah Aceh. Sekarang uronyo umumnya muslim-muslim di negara yang mayoritas muslim menjadi bangsa yang direncanakan orang. Kenapa? Mereka tidak tahu Islam dan tidak sepakat dengan Islam. Ini jadi masalah. Maka saya mau bayang Islam itu yang saya mau bayang Islam jambu. Merempak ngori Islam kena oh begitu Islam. Padahal bukan. Pola penerapan mengimplementasikan Islam itu tidak sesuai dengan tahapan yang benar. Dimulai oleh pencerdasan dan penyadaran, tidak dimulai oleh tindakan dan hukuman.
Nyan hukumannya tenelu hayi. Kan pun. Kipak tahu dung semayang hai jong semayang itu semayang. Tatro mi dung semayang hai jong. Dia ada yuk pelung dung dalam tuput. Lomba lari dalam kegelapan. Ya musawa ujung bagus ni. Maka orangnya bagaimana Beren pertama melahirkan generasi-generasi baru, dimulai oleh penyadaran sehingga mereka sadar kekurangannya, kemudian jadi mencari kebaikan. Nyo sebenarnya yang perlu dilakukan, karena apabila kejahilan dasar Islam itu kejahilan yang luar biasa dosa. Urang hana tauhid dasar, tidak ada iman di dada. Mengerikan, menyatakan mikir itu urang akhirat. Kibat selamat dari neraka, menyuhana iman dalam dada. Itu kemungkaran. Kemungkarannya wajib lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dibiarkan, coba identifikasi siapa saja yang berdosa. Pertama, dosa roy. Nama ngayah, dosa mangayah. Na pemimpin di kampung, ka dosa pemimpin di kampung. Kanya dalam bumi Allah tahu deh. Era beranggapu aja. Tinggal huruf akhirat tanggung je. Tiro anang gagal tauhidnya, gagal akhlaknya yang wajib, gagal pengetahuan yang mesti yang jahat. Ataupun dosa roy level. Yang kedua, mangayah bertanggung jawab. Punya inang ate kai makawit, mantang jahi, nyat kadang lakola bertanggung jawab. Purumuh damang lanuraka lako dayang. Pakai bermuka di mana neraka? Tanggung jawab. Ada pemimpin tanggung jawab. Apalagi Aceh regulasi syariat Islam. Siapa yang mengurus Aceh? Amanah undang-undang wajib menjalankan syariat Islam. Yang menang kan? Cuma itu ya. Uro ya. Kajilah baik salah kena gede. Yang mengaku yang salah orang lain. Ayo kita bangkit bersama, kita berbuat. Munya ikhlas karena Allah pahjai pala dia. Harga. Raya palanya dengan gaji. Paling nyata kerja ti uro dah bubuknya kena metu dibayar kan. Munya pala Allah. Khairum minad dunya wa ma fiha. Orangnya mudah betul. Nyo saya taduk dalam forumnya. Dia sepakat lain neraka nak curugai ke? Hah? Kailu anak jana pegah bang urang anak patih nan neraka juga. Sepakat mati lah. Nyo sepakat mati. Ayo kita hidup dalam sebuah pola yang bisa menyelesaikan dua persoalan. Kita sukses dalam kehidupan dunia dan sukses setelah kehidupan dunia. Itulah konsep syariah. Nyo yang perlu dan bangun dalam pemikiran. Karena agamanya hadir menertibkan pun kehidupan dunia. Tidak boleh orang beragama tidak tertib, tidak teratur dalam hidup dunianya. Dipertanyakan kemana agamanya? Kenapa dia bermasalah hidup? Kemana agamanya? Kenapa hidup ditertibkan, diarahkan supaya hasanah fil akhirah, mengajar akhirat. Bukan dan ibadat buah nampak jauh, ya kan? Terus buah sipluh berai tunggu kujai falat atau sembahyang duha, ya dah sembahyang duha, kan menang tu, ilung lipeng macam kayu wajib rumah. Si macam baru nampak macam nampak lah. Engkau jempli bawah. Nyo yang baru nak ketira. Pedek hana.
Kan halung semayang Tuhan ku. Halung doa semayang yang han dia rumah. Ya kan? Ini kenapa? Ilo fikir enggak? Watihai implementasi syariat Islam. Yang gagal dunia. Urangnya tikalan. Jamun Exxon petero jamun. Bukan nangrot, supo nangrot kamu. Menyeknya supo dagop. Dagop dong. Kipat cara juga mendung-mendung. Hai ke duduk pakai ibu tu. Mapakai ibu. Pakai saya ibu. Hai kanang. Orang Islam mana jengi. Hidai dalam sebuah transaksi nama wah orang Islam kan? Kekun mawah bahasa Aceh. Nah istilah ku sewa dan sebagainya. Gitu kah? Pakan duduk nanggro abang juga duduk. Nyukang. Nyata. Burunya tanya baru. So tepu bahawa bumu Aceh nyo hanatuk 2% milik orang Aceh. Tanya je betul salah kau. Salah rom dah. Pu berikan juga. Hanatuk 2%. Ya kan? Ya dah tepu dia lepuh roh sagai di rumah yang keenan sagai. Pakat ini ada masalah. Sehingga dalam Al-Quran berbegah law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Kalau orang beriman dan bertakwa, sabuh nanggro beriman bertakwa kepada Allah yang ngebuka berkat langit dan bumi. Tapi sebaliknya enggak ada berkat. Atas hidayah mendung, tapi hidayah lagi mana dia langkru. Nyonya jadi masalah. Tanya pegah bangai tukoh juga. Takkan bodoh si kulapina. Bajina bengar leo. Tengok orang Islamnya meninggalkan Islam yang demerka ada. Kejip nak orang sakit, iga pulih tengok ubah. Iganya tabang ubat baju sakit kita paham boleh kata daripada hati mereka kata mereka ngemang ya mungkin tanya mereka ngagama dia pakan membiarkan kejahilan itu maka supaya timbul berkanya ayo kembali di sana semuanya ada jawaban dan hanya mungkin dalam forumnya membahas merasionalkan itu maka ada keprihatinannya ke maunya lu alhamdulillah Pak PJ nyo bersama-sama dak PJ dak wordum sehana PJ yang urung bireti sebab dia tu bireti ya kan kita lakukan sesuatu lahirkanlah sebuah generasi baru ambil sebuah kebijakan untuk melahirkan generasi baru yang bermanfaat dirinya dan bermanfaat bagi yang lain karena nasib generasi akan datang sangat tergantung oleh kebijakan generasi hari ini. Nasib dan nyuruhnya tergantung dengan kebijakan orang awal. Salah bicok kebijakan orang awal lupa tengok kan? Karena generasi ke depan tim sesnya generasi sekarang. Generasi sekarang tim sesnya generasi sebelumnya. Generasi anak tim sesnya orang tuanya. Pakan tak kalau orangnya sukses tidak dapat sama ngayah lupa. Pakan orangnya anak sukses tidak dapat sama ngayah masalah. Ide pun masalah. Salah jauh kebijakan kan itu. Kenapa Muslim seperti itu? Padahal konsep Islam dan seperti itu.
Berarti Islam itu mengajarkan tidak cuma dalam konteks interaksi dengan Sang Pencipta, tetapi juga berinteraksi dalam kehidupan dunia. Itu diatur dalam agama. Ini yang menjadi masalah yang tidak tersampaikan. Maka oleh karenanya sebenarnya nyo gambaran-gambaran menjadi kewajiban bersama, dan wajib oleh Allah tu tanggungjawab moral. Ayo kita lakukan. Kalau ada masalah yang masih diragukan, tadu tak bahaya. Pak yang meragukan udah piaki. Oh, na masalah yang hanpa tadu tak bahaya. Atau yang golong nak kesepahaman, ayo kita komunikasikan. Pokoknya bagaimana ke depan, tanya orangnya tak lakukan sesuatu yang bermanfaat. Pertama kadangnya Kabupaten Biren untuk Kabupaten Biren. Maka lu kalau perah buat tu, munyo hino tak beres rame-rame tu. Nyan alain akan ikut kena ri. Mesti tak pegah wacana hana contohnya hati tu. Dia pegah wacana ikut pindah wacana lain. Wujudkan contoh real. Maka orang tak akan berwacana lagi. Kamu urut tumbuk-tumbuknya nanti lagi kan. Hei, mu jelaskan mudi. Kamu kubuh ibabah tu. Hanam pom ti bau jog dia contoh iban tu. Contoh rumbo je. Cuma melahirkan contoh itu penuh tantangan. Nyok sebenarnya yang boleh. Lillahi ta'ala kita lakukan itu. InsyaAllah dunia akhirat akan terjawab karenanya janji Allah. Tanya orang Islam memang punya konsep, cuma sayang mereka tidak mampu memfungsikan itu. Wadih hendak memfungsikan konsep Islam, maka Muslim hilang fungsinya. Manusia kalau sudah hilang fungsinya, itu sampah sebenarnya. Hayang hana fungsi kembroh, ya kan? Hai pakai je ke bro, hana fungsi, punya fungsi benin aja ke bro. Bagaimana memfungsikan supaya mereka jangan jadi sampah? Manusia kalau sudah berfungsi untuk dirinya dan bermanfaat kepada yang lain, itulah manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah orientasi TKD. Mari kita berjuang untuk itu bersama, untuk masa depan kita dunia dan akhirat. Supaya kalau hidup bahagia, kalau mati dapat pahala syahid, memerangi kejahilan. Itulah sebenarnya tugas kita bersama. Sekali kita hidup menyelesaikan dua persoalan. Rugi kalau hidup hanya memikirkan persoalan hidup tetapi tidak menyelesaikan persoalan abadi setelah hidup. Itu bodoh.